kita dipertemukan lagi dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan aku Azian Ketua Islam. Nah, teman-teman semua bisa panggil aku dengan Zian aja. Di video kali ini kita akan belajar bersama lagi. Tapi tentang apa sih pembahasan kita kali ini? Yuk disimak dulu. Kali ini kita akan belajar tentang aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini. Nah, buat teman-teman semua yang udah tahu tentang aspek perkembangan pada anak usia dini itu ada berapa? Ya, ada 6. Nah, itu ada fisik motorik, gambar moral, sosial emosional, kognitif, seni, bahasa. Jadi, di pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang salah satu dari aspek perkembangan pada anak usia dini. Tentang apa itu? Ya, tentang perkembangan kognitif. Ngomong-ngomong tentang perkembangan kognitif, apakah teman-teman semuanya udah pada tahu apa sih itu perkembangan kognitif atau apa sih itu kognitif? Buat teman-teman yang tahu, boleh banget ya komen di bawah. Ya, kognitif atau kemampuan kognitif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu yang mana kemampuan ini sangat berkaitan erat dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Jadi, apa itu kognitif? Yaitu mental, kecerdasan, kemampuan berpikir, ingatan, memori, persepsi, dan pengolahan informasi. Sehingga dengan semua hal ini, individu dapat memperoleh pengetahuan. Lantas, siapa saja sih para tokoh ahli yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori kognitif ini? Nah, maka dari itu, yuk simak sampai tuntas. Dalam teori kognitivisme ini, para tokoh ahli yang terkenal tidak hanya Piaget maupun Vygotsky, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Anissa pada pertemuan lalu. Melainkan terdapat beberapa tokoh ahli yang juga terkenal dan berpengaruh dalam teori kognitivisme ini, seperti Brunner, Ausubel, dan juga Gatkin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas tentang teori kognitivisme berdasarkan 3 ahli. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai teori kognitif dari pandangan Jerome Bruner atau yang biasa kita kenal dengan Brunner. Pandangan Brunner mengenai teori ini yaitu lebih menekankan pada proses belajarnya ketimbang hasil belajar. Mengapa demikian? Karena menurut Brunner, belajar itu merupakan proses internal yang mencakup ingatan maupun memperoleh informasi, yang mana proses ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam teori Brunner terdapat 3 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Tahap yang pertama yaitu enaktif. Enaktif ini merupakan usaha atau kegiatan untuk mengenali atau memahami hubungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Pada tahap ini, perkembangan kognitif anak akan berkembang melalui pemahamannya terhadap lingkungan dan juga pengalamannya terhadap kenyataan. Tahap yang kedua yaitu ikonik. Pada tahap ini, anak melihat dunia melalui gambar-gambar visualisasi verbal. Nah, pada tahap ini, anak akan memperoleh pengetahuan melalui apa yang dilihat. Lalu, tahap yang terakhir dari teori Brunner ini yaitu simbolik. Pada tahap ini, anak mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa, logika, dan juga penggunaan simbol untuk memperoleh pengetahuan. Teori yang kedua yaitu teori dari David Ausubel. Menurut Ausubel, anak dapat melakukan berbeda dengan Brunner dengan proses belajar. Ausubel mengatakan belajar dilakukan dengan Singkatnya,
mencari hukum belajar yang bermakna. Nah, dalam teori Absebel ini terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama, informasi dapat dikomunikasikan kepada anak baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi dalam bentuk final atau akhir maupun dalam bentuk belajar menemukan yang mengharuskan anak untuk menemukan sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Lalu pada tahap yang kedua, anak menghubungkan atau mengaitkan informasi itu dengan pengetahuan baik dalam bentuk konsep ataupun lainnya yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermanfaatan belajar yang diterima atau dipelajari oleh anak. Yang terakhir ada teori kognitif dari Gettier atau Robert M. Gettier. Teori kognitif menurut Gettier yakni proses berubah tingkah laku oleh setiap individu yang berasal dari interaksi individu tersebut dengan sumber belajar yang ada di lingkungannya yang merupakan sebuah konsep belajar. Dalam teorinya, Gettier mengemukakan 8 tahap atau fase dalam suatu tindakan belajar, yakni sebagai berikut. 1. Fase motivasi. Pada tahap ini, anak dalam proses belajarnya harus diberi motivasi dengan harapan bahwa belajar akan mendapatkan hadiah. Misal, anak dengan banyak belajar akan banyak memperoleh pengetahuan dan nantinya akan berguna untuk mendapatkan hasil yang baik. 2. Fase pengenalan. Pada tahap ini, anak memberikan perhatian kepada bagian-bagian yang mendasar dari suatu hal yang mengandung pelajaran jika belajar akan terjadi. Misal, anak memperhatikan hal-hal yang berkaitan atau berhubungan atau relevan tentang apa yang disampaikan oleh guru maupun tentang gagasan-gagasan utama dalam buku teks. 3. Fase perolehan. Pada tahap ini, bila anak memperhatikan informasi secara relevan, maka tandanya ia telah siap untuk menerima pelajaran. Pada tahap ini pula, informasi atau pelajaran yang didapatkan oleh anak tidak langsung terserap oleh memori ketika disajikan, namun hal lain yakni berubah dalam bentuk yang bermakna yang dihubungkan dengan hal-hal yang ada. 4. Fase retensi. Tahap ini merupakan tahap di mana informasi yang telah didapatkan harus segera dipindahkan dari memori jangka pendek menuju memori jangka panjang dengan melakukan pengulangan kembali, praktik dan juga penggarapan secara cermat dan juga tekun. 5. Fase pemanggilan. Pada tahap ini, anak dapat mencari suatu hal yang berhubungan dengan apa yang telah dipelajari untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajari. 6. Fase generalisasi. Pada tahap ini, anak dapat membagikan atau menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada suatu situasi yang baik. 7. Fase penampilan. Pada tahap ini, anak telah mengetahui atau anak telah memperoleh pengetahuan. Hal ini terlihat dari suatu proses belajar yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yakni fase umpan balik. Pada tahap ini, anak memperoleh umpan balik dari apa yang telah mereka pelajari dan pahami dalam belajar. Nah, itu dia pembahasan singkat kita mengenai teori perkembangan kognitif bersama para tokoh ahli. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.